OGM, ini adalah era di mana kita masuk ke otomasi. Nah, ini sama ban berjalan. Nah, ini perkembangan dari revolusi industri ke zaman sekarang. Sistem kontrol, ya. Oke, tadi adalah video yang menunjukkan bagaimana sistem PLC itu sangat bermanfaat di dunia otomasi. Revolusi industri atau RO yang kita kenal itu sekarang itu revolusi industri 4.0. Mungkin orang banyak hanya diskusi seputar, oh sekarang sudah RO 4, tetapi tahapannya itu ada RO 1, RO 2, RO 3. Cuma negara kita memang tidak seketat dengan negara lain, ya. Contoh misalkan ya, kita punya namanya ada Astra. Astra yang membuat kendaraan, mobil atau Toyota Manufaktur Indonesia misalkan, itu sudah mengembangkan sistem ban berjalan untuk membuat mobil. Jadi ketika mobil itu kan banyak baut-bautnya nih. Nah, tetapi ketika kita mendeteksi ada baut yang kendor, itu pasti sistem akan berhenti. Berhenti dalam arti di lem tersebut, lem ban berjalan. Ya, salah satu kontribusi yang terbesar itu adalah PLC, Programmable Logic Control. Jadi PLC itu apa sih sebenarnya? PLC itu adalah suatu piranti basis kontrol yang dapat diprogram bersifat logik yang digunakan untuk menggantikan serangkaian deretan relay yang biasanya dijumpai pada proses konvensional. Nah, PLC ini bekerja dengan cara mengamati masukan melalui sensor, kemudian melakukan proses, kemudian tindakan yang dibutuhkan, ya, bisa menghidupkan atau mematikan. Nah, kalau definisi secara masing-masing dari kata PLC, programmable, kemudian logic, control, programmable itu artinya apa? Dapat diprogram. Logic itu ya sesuai dengan aritmatik, ya. Jadi kita bisa membandingkan, mengkomparasi, membagi, mengurangi sesuatu yang logik. Jadi kalau kita menjumlahkan 2 tambah 2 itu kan 4, ya. Itu sudah logik gitu, tetapi kan nggak mungkin 2 tambah 2 itu 22 gitu. Kemudian kontrol, artinya kemampuan dalam mengontrol atau mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Nah, gambarannya adik-adik, kalau Anda biasa main di komponen elektronika itu kenal dengan relay. Nah, ketika kita misalkan mengontrol ada sekitar ada misalkan kita punya pompa 200 buah dalam suatu pabrik industri, nggak mungkin kita harus pasang relay masing-masing, tetapi kita menggunakan namanya PLC, Programmable Logic Control. Ya. Nah, gambar berikut ini itu menunjukkan
Kalau kita bicara menjalankan satu buah motor, itu kita pasang saklar saja, sangat mudah. Nah, tetapi ketika saya sampaikan tadi contoh misalkan di Pertamina atau Semen Gresik, atau misalkan, PLN. PLN itu banyak pompa yang, digunakan untuk, memompa air feed water untuk boiler. Kemudian, Pertamina untuk, gas, kemudian pabrik kertas itu butuh pompa untuk memompa air dan memompa stok. Stok itu adalah kertas yang, akan jadi paper atau, buburnya kertas. Nah, jumlahnya itu bisa ratusan, bisa ribuan. Nah, oleh sebab itu nggak mungkin kita pakai relay. Nah, kita yang gunakan ada salah satunya adalah PLC. Jadi dengan sebuah kotak kecil ya, tergantung berapa input outputnya, kita bisa pakai. Kita bisa program sehingga kita tinggal duduk di ruangan kontrol, kita program, jalan. Nah, bahasa pemrogramannya banyak. Nanti saya sampaikan kalau nggak salah ada 5, ada ladder diagram, ada command list, dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk gambar yang menunjukkan samping kiri itu adalah relay, sebelah kanan itu adalah PLC. Jadi bagaimana kita sangat mudahnya mendesain sebuah PLC itu untuk mengerjakan pekerjaan yang jauh lebih rumit. Nah, pada video tadi ditunjukkan bagaimana sebuah pabrik cat itu, mengontrol, prosesnya itu tidak menggunakan tenaga manusia yang terlalu banyak, tetapi kita menggunakan, PLC yang kita rancang sehingga, mesin-mesin itu bisa berjalan tanpa harus, diawasi oleh operator ataupun, butuh supervisi. Nah, hanya memang ketika kita main dengan menggunakan PLC, otomatis suplai daya itu harus ada. Kalau orang bisa bekerja karena dia dikasih makan, minum, dan sebagainya, ya, tergantung juga perasaan. Misalkan kalau kita lihat ya di pabrik-pabrik ada manufaktur, shift 3, shift malam itu biasanya hasilnya itu tidak sebagus dengan shift pertama atau pagi. Karena apa? Logikanya sifat manusia itu punya namanya faktor kelelahan. Kalau pagi mereka masih fresh, habis tidur, bekerja. Tetapi kalau malam, itu shift malam biasanya jam 11 malam, itu waktu ngantuk-ngantuknya orang. Ya, walaupun sudah ada kopi, tetapi pengaruh kinerjanya akan terlihat di produk yang kita hasilkan. Nah, gambar sebelah kiri itu adalah contoh beberapa komponen yang eh, apa namanya, eh, yang dibutuhkan untuk sebuah sistem PLC. Jadi ada namanya, input, ada namanya output, ada proses. Nah, input itu bisa berupa sensor, misal atau inputan bisa push button, relay, limit switch, dan lain sebagainya. Outputannya apa? Outputannya misalkan pompa, motor, lampu, dan lain sebagainya. Oke, kemudian nah, ini beberapa poin terkait sejarah perkembangan PLC. Jadi pertama kali itu tahun 1968. Ya, 168 itu konsep PLC itu dikembangkan. Jadi kalau orang Indonesia tahun 68 itu masih ribut dengan kejadian pemberontakan PKI, sementara negara lain itu sudah ribut terkait dengan bagaimana mengembangkan revolusi industri untuk otomasi. Ya, jadi kenapa itu salah satu, poin yang membuat negara kita itu selalu tertinggal, ya. Contohnya saat ini, ya. Kalau beberapa, ini kan mungkin pemilu kurang berapa tahun lagi ya, tetapi sudah ributnya minta ampun. Tetapi kalau di negara maju, itu tidak akan seperti itu. Mereka akan berpikir, bahwa, eee, ya politik is politik. Jadi yang ngurusi ya orang-orang politik, enggak semua orang dilibatkan dan lain sebagainya. Sehingga mereka fokus kepada, konsen kepada bidangnya. Jadi kalau misalkan, saat ini, perkembangan teknologi misalkan menggunakan AI, artificial intelligence, orang banyak mengembangkan terkait dengan, deep learning sama machine learning. Ya demikian juga ketika mengembangkan PLC ini dari tahun 68 berkembang tahun, 69 itu, ditemukannya, satu kontrol kecil CPU
di mana punya 128 I/O, input output. Jadi kita bisa menjalankan, misalkan kita punya pompa atau motor 128, hanya dikontrol dengan alat kecil, itu bisa. Kemudian tahun 74 itu sudah dikembangkan sampai 1024 I/O. Nah, kemudian tahun 77 mikroprosesor yang digunakan untuk PLC. Tahun 1999 itu saya pertama kali belajar PLC. Rumitnya cukup tinggi, tidak semudah sekarang. Ya, kita belajar PLC kemudian microcontroller itu sekarang itu tidak serumit dulu. Kalau dulu kita harus belajar assembler dan lain sebagainya, hardware-nya besar dan sebagainya, tetapi sekarang tidak. Sangat simpel sekali. Nah, kemudian tahun 1980, 83, ini juga dikembangkan dengan small PLC, di mana pabrik atau industri atau mesin, kita ingin mengontrol sebuah mesin, itu bisa menggunakan sebuah PLC yang kecil saja. Inputannya berapa, yang kita sesuaikan saja. Nah, tahun 1985 itu dikembangkan sebuah graphic user interface yang dikenal dengan SCADA. Jadi kita mengontrol mesin itu menggunakan SCADA. Jadi SCADA itu kayak seperti ini. Kalau Anda main di dinas di Semarang itu atau kota itu ada yang mengatur air ya, agar Semarang tidak banjir misalkan. Kalau misalkan 7-5 tahun yang lalu, kalau hujan itu kan Semarang banjir, makanya ada lagu Semarang Kaline Banjir. Nah, kemudian alhamdulillah di bawah itu sudah dibangun di Semarang itu kayak dibangun kayak tandon air ya, tandon air yang lebar gitu. Kemudian di situ ada pompa. Nah, pompanya itu kapasitas gede. Nah, di situ salah satu yang digunakan adalah SCADA. Jadi kayak ruang kontrol di mana komputer-komputer itu sudah menggambarkan, oh ini tangki, oh ini motor, ini pompa, dan sebagainya. Jadi dengan menjalankan itu warnanya sudah beda. Nah, itu salah satu aplikasi yang digunakan menggunakan SCADA. Nah, kemudian apa sih sebenarnya fungsi PLC itu? Ada dua utama. Yang pertama itu ada sequential control. Jadi untuk memproses input sinyal binary menjadi output yang digunakan keperluan pemrosesan teknik secara berurutan atau sequential secara urut, ya. Kemudian yang kedua adalah monitoring plan, ya, monitoring plan. Monitoring plan itu PLC secara kontinu itu memonitor status sistem dan tindakan apa yang diperlukan. Nah, itu butuh eksekusi dari operator. Kemudian keuntungan penggunaan PLC. Jadi pertama tidak butuh banyak pengabelan, kemudian mudah dan cepat melakukan perubahan, kemudian ada troubleshooting yang mudah membantu. Jadi kita simulasikan dulu di software. Sebelum kita embedded ke hardware secara real, kita bisa simulasikan dulu. Apakah ini jalan, running atau tidak, ada error dan tidak, ada timer dan sebagainya gitu. Kemudian komponen akan lebih awet karena sistemnya adalah elektrik, beda dengan relay. Relay itu sistemnya adalah ketika kita berikan tegangan, misalkan 5 volt untuk menggerakkan 12 volt, itu ada kombinasi dari sistem elektrik ke sistem mekanik. Nah, sehingga ada kayak cetek-cetek seperti suara seperti itu adalah kombinasi ketika relay kita berikan tegangan kecil untuk mengeksekusi tegangan yang lebih besar. Oke, kemudian ini ada beberapa merek dari PLC yang bisa digunakan, Anda gunakan. Nanti ke depannya kalau Anda misalkan di dunia manufaktur atau pembuatan mesin, ya, kontrolnya itu kan biasanya ada lemari ya, lemari untuk ngontrol, ya. Itu bisa menggunakan beberapa contoh merek PLC yang ada. Contoh kalau di Amerika itu Allen Bradley, Egon Medicon, Texas Instruments, General Electric, Westinghouse, Caterhammer, dan Square D. Nah, General Electric itu sangat besar perusahaannya. Nah, selain Allen Bradley, ya. Kemudian di Eropa ada apa? Di Eropa itu yang sudah kita terkenal, yang sudah dikenal di industri, ya sangat populer itu Siemens. Kemudian Knockler Moller, Festo,
telemekanik. Nah, menariknya adalah Festo ini sekarang juga tidak hanya berkembang kepada teknologi pneumatis hidrolis, tetapi juga dia main di PLC. Selain baru-baru ini saya dapat info, teman saya di Jakarta ternyata juga main instrumentasi. Ya, di antaranya apa? Dia juga sebagai vendornya MATLAB dan National Instrument juga. Jadi Festo ini sudah mulai mengembangkan sayap. Tetapi kalau Festo itu fokusnya adalah pneumatis hidrolis. Nah, kemudian bagaimana kalau di Asia? Asia itu ada beberapa merek yang mungkin bisa saya referensikan, itu adalah Toshiba, Omron, Fanuc, Mitsubishi. Nah, tergantung sebenarnya job pekerjaan yang akan dilakukan. Kalau Anda punya proyek besar, saran saya menggunakan Fanuc atau Mitsubishi dan Toshiba. Tetapi kalau Anda proyeknya hanya kecil, misalkan di bawah 100 juta, Anda gunakan Omron saja. Karena Omron harganya lebih moderat dibanding Toshiba atau Fanuc ataupun Mitsubishi. Karena kalau Mitsubishi, adik-adik saya punya saja kecil ya, sebesar mungkin kalau Anda lihat itu teh kotak Sosro, ya, itu dirangkap menjadi sekitar 4 ya, 4 itu harganya saya masih ingat itu sekitar 42 juta. Ya, jadi cukup lumayan mahal. Oke, adik-adik saya minta waktu break dulu ya. Nanti saya lanjutkan apa namanya saya minta waktu estimasi 15 menit nanti kita lanjutkan apa namanya kita diskusi lagi ya. Saya minta waktu dulu kebetulan ada teman datang. Bentar ya. Baik, Pak. Ya, bentar tolong ya. Kita Baik, break Pak. dulu. Oke.
Adik-adik mohon maaf ya. Halo, Mas David. Iya loh Pak. Mohon maaf ya tadi ada tamu sih. Jadi saya janjinya tadi 15 menit ternyata sampai setengah jam ya. Mohon maaf ya. Oh iya, Masih nggak apa-apa Pak. masih muncul di slide kelihatan Masih Pak, atau masih ada. oke. Oke, ini area aplikasi dari PLC ya. Jadi bisa di manufaktur, di kemudian di perusahaan makanan ataupun minuman. Nah, ini biasanya kayak kalau di pabrik atau industri itu ada kayak lemari gitu. Nah, itu sebenarnya panel-panel di mana di situ bisa controller, bisa juga PLC yang diinstal untuk mengontrol mesin-mesin ya. Kemudian, nah ini contoh misalkan food and beverage. Jadi ini adalah contoh kayak tadi di pabrik cat ya. Nah ini misalkan di pabrik Indomie lah ya. Indomie itu di Semarang, di Tembalang, Warmindo itu banyak sekali. Kebutuhan Indomie banyak. Otomatis nggak mungkin istilah packagingnya menggunakan tenaga manusia. Nah untuk mengontrol sistem kerjanya agar integrated itu dikenal dengan FMS, Flexible Manufacturing System. Nah, diantaranya itu menggunakan mesin bukan mesinnya, menggunakan PLC. Atau mungkin di antara Anda mungkin ada yang rumahnya Kudus, itu di pabrik jarum Kudus. Nah, untuk menghasilkan rokok itu cepatnya minta ampun. Yang rokok mesining ya, bukan rokok yang di linting manual ya. Kan ada dua. Yang ada yang manual, ada yang menggunakan mesin. Nah, mesin itu sangat cepat sekali, Dek. Saya pernah masuk ke Jarum itu, kecepatan produksinya dalam 1 menit itu berapa bukan butir lagi ya, berapa packaging. Jadi dari mulai mengkelinting dari tembakonya macam-macam itu semua pengguna mesin, sampai packaging, labeling, kardus dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini di petrochemical, tadi yang saya sampaikan contohnya misalnya di Pertamina ataupun pabrik-pabrik kimia, ya, ini banyak sekali digunakan PLC. Contohnya misalkan untuk mencampur larutan ini dengan ini, misalkan menggunakan pompa. Pompa ini digerakkan menggunakan sensor dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya tambahan saja, di pabrik chemical, Dek, gajinya juga lumayan tinggi, Dek. Jadi untuk fresh graduate ya, teknik mesin itu rata-rata berkisar sampai dengan ya, itu sekitar 9 juta. Ya, cukup besar menurut saya untuk seorang fresh graduate, ya. Kemudian ini untuk traffic lampu lalu lintas misalkan, kalau dulu banyak menggunakan PLC ya, sekarang menggunakan smart system lah ya. Ini contohnya traffic lights. Kemudian pengolahan logam, power plant, mining dan sebagainya. Ya, ini misalkan contoh misalnya solar panel itu juga kita bisa menggunakan PLC. Nah, PLC macam-macam, ada yang jumlahnya inputannya banyak, tetapi juga ada yang kecil. Dari harga yang murah sampai mahal pun ada. Kalau misalkan kita mau belajar PLC, ya rata-rata PLC yang paling murah sekitar 1 jutaan lah, ya 1 jutaan. Nah, ini ukuran PLC berdasarkan input outputnya, ada yang kecil, ada yang medium, ada yang besar. Jadi yang kecil itu biasanya meng-cover sampai dengan 128 input output. Memorinya sampai dengan 2 kilobytes. Kemudian yang medium itu sekitar 2048 IO, input output. Kemudian yang besar itu sampai dengan 8192. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk PLC. Ya. Yang saya tunjukkan tadi, yang gambar yang di atas ini, ya, yang pojok ini, yang warna putih ini kalau nggak salah dulu itu harganya 1,2. Kalau sekarang mungkin jauh lebih murah. Ya, ini adalah bentuk yang compact. Jadi menggunakan sistem rak antara CPU, control processing unit, dengan input outputnya itu jadi satu. Jadi kalau misalkan kita mengontrol sebuah mesin, ini kita bisa menggunakan salah satu ini. Ya. Ini bentuknya yang compact. Nah, tetapi kalau pabrik-pabrik manufaktur itu biasanya itu dia kayak modelnya ada partikular. Jadi partikular itu maksudnya moduler. Jadi dia bisa ditambah misalkan awalnya itu segini, kemudian ditambah modul ini, tambah lagi modul ini. Artinya dia bisa diupdate, ya. Jadi moduler itu bentuk PLC moduler terdiri dari modul CPU dan modul I/O, di mana
ditempatkan pada suatu perangkat yang mirip buat PLC yang dinamakan backplane. Nah, modul-modul ini antara lain analog input, analog output, digital input, digital output. Jadi kita bisa beli misalkan ini dulu, kemudian begitu punya uang tambah lagi, tambah lagi. Karena biasanya pabrik itu berkembang. Beli mesin baru, kemudian butuh kontroler baru, dan sebagainya. Nah, kriteria ketika pemilihan PLC itu macam-macam, ada jumlah input outputnya, ada jumlah tegangan operasi inputnya, proteksi, jumlah counter, timer. Counter itu contohnya seperti ini. Tadi yang saya sampaikan, di Tembalang Warmindo banyak sekali. Artinya jumlah produksi Indomie dan satu kardus itu banyak. Otomatis nggak mungkin dihitung hanya menggunakan tenaga manusia. Nah, kita bisa menggunakan sensor counter untuk menghitung jumlah produksi. Jadi sehari itu jumlah produksinya berapa. Karena kalau manusia menghitung kemudian minum, tadi sampai berapa ya, kadang lupa gitu. Tetapi kalau jumlah mesin itu tidak. Kemudian kriteria pemilihan yang lain adalah jenis ukuran memori, ini penting juga. Kemudian bit atau byte ya, manipulasi bit atau byte, kemudian waktu siklus, kemudian pemrograman alarm, interface, dan ukuran dimensi. Ya, ini katanya dengan apakah bentuknya besar atau kecil, gimana kalau kita mengontrol satu mesin itu yang kita cari yang kecil, yang compact, ataupun yang sistemnya modular ketika kita mengontrol mesin-mesin yang jumlahnya nanti bertambah. Nah, untuk software seperti apa? Jadi software itu ada beberapa kriteria pemilihan, kapasitas programmer, kenyamanan programmer, bahasa pemrograman, kemudian test and commissioning, kemudian kualitas dokumen program. Yang utama adalah bahasa pemrograman. Nah, biasanya ketika kita menggunakan PLC, bahasa pemrograman itu setiap pabrikan itu mempunyai ciri tertentu. Ya kayak kita gini aja lah. Kita belajar SolidWorks, tetapi ada juga yang belajar ANSYS, ada juga belajar AutoCAD, ya. Jadi tergantung kita kenyamanannya pakai yang mana gitu. Tetapi kalau kita sudah mandate satu, itu biasanya ya dipakai yang itu gitu. Nah, ini komponen utama dari PLC, ada CPU, Control Processing Unit, kemudian ada input. Input itu di sini, bagian input sensing device ini. Jadi apakah counter, limit switch, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada power supply. Power supply itu untuk mensuplai semua tegangan yang dibutuhkan. Kemudian ada program input tadi ya, input yang output di sini. Output itu output device, misalkan motor, ataupun lampu, ataupun pneumatis atau hidrolik lah ya. Nah, kemudian di sini ada programming device. Jadi programming device itu adalah suatu hardware yang dipakai untuk memprogram. Kalau dulu biasanya desktop, tetapi kalau sekarang bisa bisa laptop, bisa juga tablet. Ya. Nah, ini CPU, kemudian power supply, programmable device, ini kita simulasikan, running, benar atau enggak, ada error atau enggak. Nah, kalau sudah benar langsung kita jalankan. Nah, ini kemudian ada input modul, ya. Input modul ini bisa dari sensor, push button, limit switch, dan lain sebagainya. Kemudian ada output, ya. Output itu misalkan solenoid, kontaktor, alarm, dan lain sebagainya. Lampu juga bisa. Nah, ini gambar realnya. Jadi pertama inputannya adalah misalkan seperti ini, push button, limit switch, sensor. Kemudian di sini ada input, kemudian ini nanti diprogram, misalkan menggunakan USB atau RS-232. Kalau sekarang RS-232 itu jarang, biasanya sebagian besar menggunakan USB. Selain itu ada juga yang menggunakan I2C. Nah, ini ada kontaktor, kemudian lampu, solenoid, ataupun pompa, ataupun yang lain, atau motor ya. Pada gambar di samping ini merupakan push button yang dihubungkan ke input PLC untuk start stop motor. Nah, keluaran PLC adalah dihubungkan dengan sebuah motor starter. Jadi ini contohnya push button, kemudian PLC, kemudian ada motor starter, kemudian ini bagian motor. Ya. Nah, ini modul input. Jadi modul input itu
Fungsi modul input adalah untuk mengubah sinyal masukan dari sensor ke PLC yang diproses di bagian CPU. Nah, fungsi pokoknya apa? Mendeteksi sinyal masukan, mengatur tegangan kontrol, kemudian melindungi peralatan dan sipil dari tegangan yang luar, kemudian menampilkan sinyal masukan. Artinya dia sebagai pintu utama ketika akan diproses di dalam PLC. Nah, ini contohnya. Ini ada bagian input device connected yang bagian di sini. Biasanya menggunakan kabel. Nah, ini contohnya adalah hex speed counting. Jadi menghitung jumlah, misalkan ini vaksin di dalam botol, ya, yang dihitung. Nah, ini misalkan menggunakan ya, kan ada dua, induktif sama kapasitif. Ya, saya lupa namanya itu. Jadi dia bisa untuk logam sendiri, untuk non logam sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah modul output. Jadi pengubah sinyal PLC ke dalam sinyal yang sesuai dengan untuk menggerakkan aktuator. Jadi fungsinya apa? Mengatur tegangan kontrol, kemudian melindungi peralatan yang sensitif terhadap tegangan luar, kemudian memberikan penguatan sinyal output sebelum dikeluarkan sehingga cukup kuat untuk menggerakkan aktuator. Kemudian memberikan perlindungan terhadap arus hubung singkat atau pembawaan lebih yang disebut dengan overload. Nah, ini contohnya. Jadi inputannya misalnya limit switch, ya, output dari limit switch kemudian masuk PLC, kemudian keluar dikonekkan dengan aktuator. Nah, aktuator ini kemudian menggerakkan menyalakan motor. Nah, ini contoh misalkan PLC yang modular. Jadi seri S7300 modular ini bagian-bagiannya sudah ditunjukkan pada bagian bawah. Ini adalah power supply-nya, ini ada CPU-nya, ini adalah opsional, beberapa opsional, misalkan input output-nya, modul input, modul output, dan sebagainya. Nah, di sini signal modul, digital input modul itu biasanya 24 volt DC, 120 atau 230 volt AC. Kemudian digital output-nya itu bisa 24 volt DC ataupun relay. Kemudian di sini ada analog input modul, bisa tegangan, arus, resisten, termokopel. Kemudian ada analog output modul, itu bisa tegangan ataupun arus. Ya. Nah, ini adalah satu daya atau power supply-nya. Power supply banyak sekali, biasanya umumnya itu 12 volt atau 25 volt. Walaupun memang 5 volt pun ada, tapi jarang kalau di PLC. Kalau microcontroller biasanya menggunakan 5 volt, tetapi kalau PLC biasanya kalau nggak 12, 24. Nah, ini S722 DC. Jadi di sini voltase yang dibutuhkan adalah 24 volt power supply. Oke, kemudian ini adalah alur secara bagian ya, ini PC, microprocessor, PLC, kemudian input switch, ini on off, misalkan untuk tes, running test ya, simulasi, kemudian ini kita device-nya untuk output kita berikan contoh misalkan lampu ataupun motor. Nah, ini menggambarkan bagaimana sebuah sistem PLC itu sangat membantu dengan kinerja manusia. Jadi contoh misalkan kita punya tangki. Kalau tangki misalkan air minum itu masih kecil, contoh misalkan tangki Pertamina. Sebesar tangki-tangki Pertamina yang dipakai untuk mencampur misalkan cat ya, bahan cat itu ataupun oli ya. Itu kan besar sekali. Nah, jadi misalkan ya, kalau ini seseorang kran A buka, kran B buka, kemudian aktuator jalan. Nah, ketika floating switch-nya ini penuh, ini makanya ini mati. Baru solenoid ini membuka. Tetapi kalau sistemnya menggunakan PLC, ini semua kita bisa kontrol ya dengan sangat mudah. Oh, normally open A, kemudian normally open B misalkan, kemudian kita bisa connect normally close. Nah, sehingga motor juga jalan ketika ini sudah penuh, solenoid ini membuka untuk dialihkan. Ini contoh bagaimana mudahnya PLC untuk membantu proses kerja yang mungkin membutuhkan banyak orang atau operator untuk menyelesaikan pekerjaan.
Nah, ini tadi beberapa program device ya, yang biasanya dibuat oleh merek. Kalau Allen Bradley itu ada Industrial Terminal, kalau General Electric itu Programming Development Terminal, kalau Gold Medicon itu Programming Panel, Square D itu ada Programmer, kalau Isaac Izumi itu Program Ladder dan lain sebagainya. Ini adalah programming device yang mungkin yang biasanya dipakai oleh beberapa merek PLC yang ada di pasaran. Nah, tetapi biasanya mayoritas itu kita bisa klasifikasikan menjadi 6, yaitu bahasa pemrogram PLC pertama adalah ladder diagram, statement, list, function, tag, atau flowchart. Ya, yang pernah saya lakukan yang mayoritas itu adalah ladder diagram, tetapi saya pernah membuat itu adalah flowchart. Salah satu pemrograman yang ada untuk PLC, ada juga flowchart. Tetapi hampir 95% saya membuatnya itu menggunakan ladder diagram. Nah, ladder diagram itu seperti ini. Jadi misalkan ini normally open, artinya normalnya terbuka. Kalau normally close atau NC itu normalnya tertutup. Nah, ini limit switch ya, misalkan normally open atau NO, berarti normalnya terbuka. Kalau ini normalnya tertutup. Nah, ini adalah simbol-simbol yang dipakai untuk membuat program. Nah, kalau misalkan ya, jika apa namanya, ini berarti normally apa? Ini logikanya adalah normally open, ya. Ketika ini saya berikan sinyal 1, berarti dia akan menekan ini, maka dia akan menyalakan lampu misalkan, ya, menyalakan lampu. Artinya ini sebagai normally open yang kita berikan sinyal. Ini pun sama, oke. Nah, ini contoh misalkan. PB itu push button 1, PB itu push button 2. Jadi lampu 1, ini gambar ini adalah menggambarkan ladder diagram, ini ada suplai tegangan, positif, ini negatif ya, ada 2 kutub. Jadi lampu 1 itu akan nyala ketika saklar ini yang normalnya open itu kita tekan menjadi tertutup. Nah, ini pun sama, ini adalah push button 2, kalau ini normalnya terbuka juga. Kalau kita tekan berarti akan mengonek sehingga lampu 2 akan nyala. Nah, ini contoh pemrograman yang lain hampir sama simbolnya seperti ini. Nah, kalau Anda lihat adik-adik, ini itu adalah normalnya terbuka, normally open. Ini misalkan lampu. Bit statusnya apa? 0, karena dia normal terbuka. Tetapi kalau kita tekan, maka statusnya akan menjadi 1. Nah, seperti ini. Nah, ini ada suatu pengondisian, misalkan ini gampangannya ya, output instruction itu adalah lampu. Saya punya saklar A, B, C, D. Saklar A, B, C, D itu posisinya adalah normalnya terbuka. Jadi kalau saya connect B, A, tetap lampu tidak akan nyala. Lampu akan nyala jika A dan B itu terkonek, ya, atau D terkonek dengan kondisi C itu sudah terkonek. Jadi lampu ini akan nyala ketika saklar C itu adalah normalnya tertutup atau diberikan normalnya open tapi diberikan sinyal, di mana A dan B itu tertutup atau D-nya tertutup. Nah, ini contoh ya, apa namanya, ladder diagram yang bisa bahasa ladder diagram yang diprogram untuk menggambarkan suatu sistem. Oke, programmer, prod, ini ekspansi ya. Satu lagi, tadi modular juga. Kalau misalkan tempatnya sudah penuh, itu bisa juga kita membelikan kabel seperti ini. Jadi di expansion atau di ekspansi. Jadi letaknya tidak harus di samping, tapi bisa juga di bawah. Karena kadang kalau kita update, lemarinya kita sudah terbatas. Nah, sementara PLC itu baiknya adalah bekerja di ruang yang ada AC-nya atau temperatur ruangan itu dijaga. Nah, ini banyak sekali ekspansinya. Nah, bagaimana kalau Anda ingin belajar
Kalau Anda belajar, silahkan Anda bisa download di sini. Ini ada satu simulator. Kalau saya menghendaki Anda untuk membeli, itu harganya cukup mahal kalau PLC. Beda kalau misalkan Anda belajar microcontroller. Misalkan Arduino Uno, misalkan. Uno aja mungkin sekitar 40.000. Ya. Nah, ini Anda bisa download saja di Etherton, atau Tribology, atau di WinPLC 7. Ya, Anda silahkan download kalau Anda tertarik. Nah, kira-kira seperti itu adik-adik, mungkin ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Kalau tadi Pak yang di pabrik itu untuk mesin-mesin yang terotomasi itu ada toleransi sama errornya nggak, Pak? Toleransi errornya. Jadi gini Mas, dia itu mengontrol nanti biasanya itu sifatnya adalah on off. Jadi kalau ada sinyal 1 berarti on, kalau 0 itu off. Kalau PLC sederhana seperti itu, ya. Jadi misalkan kita mengontrol apa namanya, gini, tadi misalkan botol isinya vaksin, kemudian kita kasih counter. Kalau misal counter ini sudah menunjukkan yang diproduksi 1000, maka mesin akan, misalkan perintahnya adalah mesin stop. Kemudian baru beroperasi lagi dan sebagainya. Nah, jadi itu semua diprogram dulu, Mas. Jadi bagaimana kita menjaga mesin-mesin itu terconnecting untuk menjalankan suatu sekuensial yang kita kehendaki. Makanya butuh sensor, butuh input, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu, Mas David. Baik, Pak. Paham, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Yang lain? Oke, adik-adik, materi mekatronika sebenarnya sudah selesai. Ya, sebenarnya saya ingin Anda itu belajar microcontroller. Sebenarnya saya sudah ada aplikasi, bukan aplikasi ya. Bentar saya share. Nah, Anda saya minta untuk belajar dua, menggunakan microcontroller NI Mairio, LabVIEW, atau menggunakan Arduino Uno. Arduino. Nah, kalau menggunakan LabVIEW, biayanya tinggi. Ya kalau LabVIEW mungkin saya bisa crackkan lah ya softwarenya, tetapi kalau hardwarenya itu yang mahal. Nah, alternatif lain adalah menggunakan microcontroller. Apakah Anda menggunakan Nano, Mega, atau Uno, silahkan. Nah, oleh sebab itu kita mulai praktek adik-adik kemarin berkelompok ya, kalau bisa membeli satu microcontroller. Nah, nanti saya akan berikan setiap kelompok ini tugas satu-satu, coba dicoba. Nah, dengan ini Anda akan berlatih secara bertahap. Misalkan besok minggu depan Anda Anda belajar misalkan membuat lampu secara kedap-kedip gantian. Habis itu menjalankan pisau buzzer, kemudian foto sensor, kemudian bagaimana mengontrol motor servo. Nah, ini saya akan schedulekan, tetapi saya minta bantuan Anda kalau bisa beli microcontroller satu lah. Ya, satu kelompok beli satu. Ya, mungkin minggu depan saya akan mulai untuk praktikum microcontroller itu. Kira-kira itu ada yang ditanyakan adik-adik? Halo. Dari saya cukup, Belum Pak. ada, Pak. Belum ada ya? Oke, mungkin saya cukupkan sekian adik-adik. Silahkan nanti tolong rembukan sama teman-teman, mungkin iuran 20 atau 10.000 atau terserah lah ya. Yang penting Anda beli sendiri, nanti dipakai sendiri Anda. Bukan dikumpulkan untuk saya, tidak. Ya. Anda bisa iuran bersama-sama untuk membeli microcontroller. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya coba cek dulu absensinya. 75 dari 71 dari 75. Yang tidak hadir coba saya panggil, ada tidak? Takutnya belum absen. Rahman Al Yusuf ada? Enggak ada.
Muhammad Rainal Hakim. Enggak ada. Andra Maulana. Tidak ada. Andi Rafli. Tidak ada. Oke, mungkin tidak ada. Oke, itu adik-adik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.